Santapan Harian Jumat 2 Oktober 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 1 ayat 10-20. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin, manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat, manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Sahabat Santapan Harian, kita mungkin berpikir, jika kita banyak melakukan aktivitas agama seperti berdoa, membaca firman, mengikuti pendalaman Alkitab, melayani dan banyak memberi persembahan, pasti Tuhan akan senang dengan semua itu. Nas ini mengupas bagaimana aktivitas agama yang baik tanpa diikuti perbuatan mengasihi sesama akan memuakkan Tuhan. Saking muaknya Tuhan terhadap umatnya, ia memanggil mereka dengan sebutan manusia Sodom dan Gomora. Kemudian Tuhan menyatakan kejemuannya dengan segala korban yang dipersembahkan umat. Juga meminta mereka untuk tidak datang ke bait sucinya dan tidak membawa persembahan yang baunya adalah kejijian baginya. Bahkan Tuhan menyatakan bahwa sekalipun mereka terus berdoa, ia akan memalingkan mukanya. Alasannya adalah tanganmu penuh dengan darah. Karena itu Tuhan meminta mereka untuk membersihkan diri, berhenti berbuat jahat, dan belajar berbuat baik. Apa yang dimaksud dengan berbuat baik? Maksudnya adalah usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Dengan demikian, ketika umat bertobat, dosa umat yang merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Menarik bahwa para nabi tidak mengecam umat karena kurang mempersembahkan kurban, kurang menghadiri perayaan, atau kurang berdoa.
tetapi lebih berfokus pada bagaimana mereka memperlakukan sesama, terutama orang-orang lemah di antara mereka. Artinya, orang dengan iman sejati adalah orang yang bukan hanya aktivitas agamanya yang baik, melainkan juga yang mengasihi dan berbelas kasihan kepada sesamanya. Apakah kita sudah memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan baik? Bagaimana kita memperlakukan pegawai, asisten rumah tangga kita, atau tetangga kita yang membutuhkan pertolongan? Bagaimana kita memperlakukan orang-orang miskin yang kita temui di jalanan? Ternyata, iman sejati tercermin dari bagaimana sikap kita terhadap orang lain dan bagaimana kita mengasihi sesama. Mari kita berdoa. Mampukanlah kami ya Allah untuk mengasihi sesama dengan lebih sungguh. Di dalam cinta-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.